Kasus meninggalnya Dante yang ditenggelamkan 12 kali oleh Yuda Arfandi di kolam renang belum lama ini membawa duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban tetapi juga lapisan masyarakat yang mengaku sedih mendengar kabar tragis tersebut. Tidak terkecuali kalangan selebriti yang ramai-ramai berbelasungkawa atas kabar tersebut. Dante sendiri merupakan anak sematawayang artis Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Seperti diketahui, kedua selebriti tersebut telah resmi bercerai beberapa tahun yang lalu. Dan justru yang mengagetkan, Dante tewas setelah ditenggelamkan oleh Yuda yang tidak lain kekasih Tamara Tiasmara sendiri. Tak ayal sejumlah selebritis memberikan dukungan untuk keluarga korban agar kuat menghadapi cobaan tersebut. Saya nggak habis pikir gimana pikiran dari tersangkanya, karena itu ternyata kan orang terdekatnya dari Tamara gitu ya, dan dia juga punya anak gitu. Kenapa tiba-tiba kok bisa melakukan hal yang kejam seperti itu? Kalau buat saya pribadi, saya seorang ibu, pastinya saya sedih banget, prihatin sekali ngelihat kejadian seperti ini. Dan kita harus, ya benar kalau dibilang mau dicek apa sih namanya istilahnya, pikirannya, psikologisnya itu harus menurut saya pengen tahu apa motifnya sampai kejadian seperti itu. Kalau masalah dendam ya buat saya harusnya bisa diselesaikan segala sesuatu dengan baik-baik, dengan ngobrol, bukan anak orang gitu. Ya, pertama ucapkan berduka cita atas meninggalnya Adinda Dante. Nyai doakan semoga arwah beliau langsung masuk surga karena masih baby, masih kecil ya. Dan yang pasti pengadilan akhirat itu jauh lebih adil gitu. Kalau sekarang kan masih bertanya-tanya, masih menduga, terduga ataupun tersangka. Nah, Nyai yakin apalagi Dante kan masih kecil dan Nyai juga punya anak kecil gitu ya, bisa merasakan betapa hancurnya hati seorang yang ditinggal pergi oleh putra saya. Ya, harapan aku semoga Tamara ya satu harus tegar, kedua semoga tidak sampai kena pasal kelalaian, karena apapun itu dia sudah menitipkan anak, ya kan tiba-tiba anaknya juga mengakibatkan dititipin sama orang akhirnya meninggal, itu bisa masuk dalam pasal kelalaian gitu. Dan ini berbahaya sekali karena bisa-bisa nanti Tamara juga ikut masuk di penjara gitu. Itu yang aku lagi jaga-jaga, semoga tidak sampai segitunya gitu. Sepanjang belum terbukti di pengadilan, kita belum bisa mengejas ya Mas ya. Kalau misalnya masih diduga, ya semoga memang semoga tidak benar, tapi even kalaupun benar pun itu amat sangat disayangkan ya. Jikalau benar, motif apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada orang yang begitu kejamnya meninggalkan anak kecil yang tidak berdosa apapun. Oh, itu dosanya Mas berlipat-lipat pasti. Kita tidak berbicara membunuh nyawa seseorang, kita mencubit aja itu dosa. Menyakiti hati seseorang pun itu dosa, apalagi ada motif yang terselubung dan dengan sengaja meninggalkan anak kecil, itu amat sangat dosa. Dan jikalau benar, Nyai juga amat sangat tidak bisa mentolerir ya, amat sangat marah. Dan semoga pengadilan Bapak Hakim, Bapak Jaksa bisa mengadili seadil-adilnya. Aduh, itu miris banget, sedih. Sempet lemes seharian karena kebayang gimana rasa dukanya. Kebetulan juga itu maksudnya aku masih kenal pula gitu sama yang jagain terakhir, yang sekarang lagi. Maksudnya jadi itu kesedihan yang besar banget pasti buat keluarga dan buat semua pihak. Sangat gimana ya, ikut berbelasungkawa. Sempet cek juga ke Bang Sandy kan, karena kebetulan aku lihat megang menemani ibunya Danti juga. Jadi ya sempat mengucapkan belasungkawa dan semangat untuk proses yang emang mau nggak mau harus dijalani gitu kan, supaya semuanya bisa berjalan lancar gitu aja sih. Aku lihat aja nggak tega, aku nggak mau baca. Udah aku nggak mau baca. Ya, jadi Mandala ini kalau ngelihat anak kecil dia paling nggak tega, kalau sampai anak kecil kasihan gitu. Iya, apalagi seperti itu, astagfirullahaladzim, salah apa gitu. Dia nggak salah gitu loh, kenapa harus dilibatkan seperti itu.
Tapi ini kan belum ketahuan ya apa motifnya apa, ininya apa. Iya. Tapi apapun itu, maksudnya dirimu melihatnya gimana Mbak? Ya, Maksudnya keji sih Ki. Maksudnya gini, kalau emang itu dia sengaja menenggelamkan, sengaja menghilangkan nyawa, itu ya keji banget. Apalagi aku lihat ada video yang lain bahwa dia tuh kan sama anaknya juga kan, pelaku ini kan sama anaknya, yang tersangka ini kan sama anaknya juga. Berarti kan di depan anak ya dia melakukan itu. Iya. Jadi kalau memang disengaja melakukan itu, berarti ini direncanakan. Ya, kalau memang benar direncanakan, itu harusnya dihukum mati. Ya, nggak ada ampun sama sekali. Ya, apalagi kalau orang melakukan sampai ditenggelamkan gitu, biasanya dia kan cari tempat yang sepi, ya kan? Tapi itu kelihatan CCTV. Nah, ada CCTV, mungkin dia nggak sadar. Karena di kolam renang itu memang di beberapa sudut ada CCTV, ya. Tapi kalau dilihat di situ kan sepi, nggak ada orang. Nah, apakah itu disengaja atau tidak? Tapi Kita kan nggak tahu. aku nggak akan percaya sama siapapun ya. Jadi kalau misalnya Dante dititipkan oleh sang pacar dan ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan, ya itu seharusnya ada preventif. Jadi pencegahannya adalah kalau bagi dirinya pribadi dia tidak akan menitipkan babysitter kepada pacar atau kepada siapapun yang rasa ya itu bukan keluarganya, kecuali kakaknya, kecuali sepupunya, itu akan dititipkan. Tapi kalau misalnya tidak ada darah dagingnya, dia tidak akan percaya. Itu dia ya, namanya orang kalau sudah pikirannya diliputi kejahatan, udah kayak ketutup segala sesuatu, nggak bisa mikir jernih. Kalau orang itu dalam keadaan emosi, itu harusnya jangan bertindak apapun. Diam aja di rumah, berdoa sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, supaya pada akhirnya ketemu sama orang yang mungkin bermasalah sama dia, bisa ngobrol dengan enak, dengan nyaman. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Jika banyak kalangan selebriti yang memberikan dukungan kepada keluarga korban dan berharap Yuda mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya, namun tidak dengan Gisela Anastasia atau yang lebih dikenal dengan Gisel. Ia, mantan istri Gading Martin itu secara belak-belakan memberikan dukungannya untuk Yuda dan keluarganya. Sontak saja dukungan yang diberikan Gisel mendapat kecaman dari netizen. Tidak hanya netizen, sejumlah selebriti lainnya pun mempertanyakan dukungan yang diberikan Gisel kepada tersangka. Maka seperti inilah Gisel menanggapi hal tersebut usai dirinya beberapa hari ini menjadi sorotan. Ya nggak bisa dong, sekarang kita harus gini loh, kita tidak bisa membela hal yang tidak baik, tidak benar. Itu kan namanya CCTV, itu kan tidak ada editan, itu the real ya, itu yang dilakukan ya. Bagaimana kalau kita membela, masa orang ditenggelamin kepalanya 12 kali terus kita santai aja? Emangnya kepala bola basket? Kan itu nggak normal gitu, tepat dong kalau gitu. Ya kan, itu yang pertama. Kedua, udah jelas dari bukti CCTV, berarti kan ada niat, ya kan, ada niat yang untuk dia beberapa kali. Mungkin kalau cuma sekali doang, oh ya mungkin nggak sengaja. Tapi kalau sudah sampai berkali-kali, itu kalau dihukum itu berarti ada niatan gitu. Nah ini yang ada perencanaan, ini yang sangat nanti akan memberatkan. Jadi menurut aku nggak logis ya kalau sampai dia membela gitu. Saya emang nggak peduli mas, kalau saya hidup ngurusin omongan orang, buatan-buatan orang. Saya nggak berdiri di sini jadi ibu yang kuat buat Gempi. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu, saya saring-saring. Kalau ada yang nyampein atau ya saya mah, yang penting saya tahu what I'm doing. Saya tahu apa isi hati saya dan orang terdekat saya semua tahu. Kalau masalah omongan orang, sudah dari 5 tahun yang lalu saya nggak pernah gubris gitu, karena nanti saya nggak berproduksi, orangnya jadi nggak produktif. Ngapain kan? Jadi saya mending hajar aja. Yang penting saya nggak ngelakuin yang jahat.
I check so many times apa sih yang aku DM ke si adiknya, ini si Mbak Safira. Oh, semuanya kata-kata yang baik, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak merugikan siapa-siapa, tidak berprasangka pada siapa-siapa. I just support and pray. Orang mau ngomong apa, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau buat saya pribadi mungkin Giselle itu membela secara kemanusiaan. Kalau yang namanya setiap manusia itu boleh diperlakukan secara seadil-adilnya gitu ya. Jangan langsung dihakimi, jangan langsung dipersalahkan. Gitu mungkin ya menurut saya. Tapi ya lebih baik yang berwajib yang memeriksa apakah semua ini memang benar, terus motifnya apa, alasannya apa, supaya kita bisa semakin clear nih. Kenapa sih kok dia bisa melakukan seperti itu? Itu aja sih. Kalau buat saya mungkin Giselle juga nggak salah. Dia cuma pikir jangan semua orang langsung menjudge ini orang. Ya, jangan semua orang langsung menghakimi, jangan semua orang langsung bilang dia salah, mungkin seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Dan di orang dekatnya dia. Ya, dan yang orang dekat ini pasti histeris, shock. Itulah Mbak, yang sebenarnya kenapa aku karena kan aku nih termasuk orang yang kalau mau berkomentar tuh sangat berhati-hati, karena kita sebagai manusia kan pengetahuan kita terbatas. Kadang-kadang dengar apa kita tuh mudah sekali tergiring opininya, dan sangat disayangkan, tapi memang kayaknya di mana-mana seperti itu ya gitu. Termasuk yang sekarang ini beredar kabarnya, itu kan kita belum tahu kebenaran sebenar-benarnya. Semua bukti dan apa kita juga nggak punya. Kita hanya lihat dari video bukti yang cuman 2 menit dari belakang di blur pula gitu loh. Jadi maksudnya siapalah kita untuk bisa ngejudge, siapalah kita untuk langsung mendakwa gitu kan, tanpa kita tahu keseluruhannya. Jadi makanya I send prayer for the family juga, itu pun privately, aku kirim privately support untuk mendoakan, karena kami semua yang kenal orangnya tuh normal aja, wajar banget. Punya anak juga, punya keluarga juga, terlepas dari kabar burung semua yang ada. Apa sih Mbak motif yang bisa kita pikirin untuk menyakiti seorang anak, kecuali memang sakit banget jiwanya gitu. Dan kan kita kenal normal-normal aja gitu, nggak pernah ada indikasi ke sana. Tapi sekali lagi aku nggak memihak mana, aku berduka untuk semuanya gitu. Karena kebayang deh kalau kita jadi orang yang di posisi itu, siapa sih Mbak yang mau? Itu namanya apes-apesnya. Ada segala kemungkinan bisa gitu. Bisa juga memang dia memang benar-benar apes banget. Lagi dititipin, mungkin lagi gimana kondisinya, ngajarin anak berenang. Anaknya tipe yang mungkin semangat, jadi nggak ngasih tahu juga mungkin kalau lelah, kalau apa. Segala kemungkinan tuh bisa banget terjadi gitu. Jadi kalau aku memutuskan untuk nggak langsung mengambil kesimpulan gitu sebelum kita tahu apa-apa. Itu juga yang aku selalu ajarin ke Gempi, ke semua, karena terlalu banyak orang-orang yang dikit-dikit dari suatu kondisi itu udah langsung gitu. Karena aku juga pernah mengalami gitu, di posisi yang sebenarnya di posisi ini aja udah nggak enak banget, ditambahin lagi sama hinaan-hinaan orang. Aku sendiri pernah tahu rasanya. Jadi I'm trying not to be that person, tapi sebaliknya justru mensupport, karena dengan sedikit support dan doa itu orang yang lagi kesedihan tuh bisa ada harapan buat hadapin hari esok gitu.